Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak berasa sudah H-2 sebelum kita nyetadion lagi ke GBLA teman-teman, hari Jumat gitu ya. Besok lusa hari Jumat pertandingan laga neraka kata Bojano Dagma gitu ya. Jadi di bulan Desember ini kita akan sibuk di antara tim-tim lain yang sedang libur. Kita mah harus berjuang, ada partai hidup dan mati juga gitu ya untuk lolos dari 16 besar ACL 2. Jadi besok akan dimulai dengan pertandingan menghadapi Borneo dulu di tanggal 5 Desember dan juga menghadapi Bangkok United di tanggal 10 Desember gitu ya di GBLA. Nah makanya ini juga tiket sudah dijual kemarin, punten pisan teman-teman, saya belum ngabarin, kemarin sudah dijual untuk tiket menghadapi Bangkok United dan hari ini pun masih tersedia. Dan memang saya juga nggak tahu, katanya kuotanya lebih banyak lebih sedikit daripada menghadapi Borneo gitu ya. Kalau Borneo ini alhamdulillah tiket dibuka 25.000 dan ya masih tersisa, walaupun ini penontonnya sudah banyak teman-teman. Boboto sudah antusias sekali. Namun kalau untuk menghadapi Bangkok United, ingat kita punya larangan penutupan sebagian tribun gitu ya, 25%. Jadi ya kita lihatlah nanti berapa yang hadir, karena memang sepertinya untuk tribun selatan itu akan ditutup. Jadi semuanya dialihkan ke timur dan utara, dan VIP banyaknya teman-teman gitu ya. Jadi memang ya mangga tidak perlu buru-buru karena masih ada tiket menghadapi Bangkok. Tapi kalau untuk menghadapi Borneo ini sudah mulai susah dicari di beberapa tribun karena sudah sold out gitu ya. Jadi ya mangga dibeli aja. Tiketnya 115.000, lebih murah daripada Liga Super gitu ya. Jadi di ACL 2 ini tiketnya lebih murah dan kita bisa menyaksikan partai hidup mati antara Persib dengan Bangkok United untuk ya lolos ke 16 besar gitu ya teman-teman. Nanti kita punya segmen khusus mengenai ACL 2, tapi sebelumnya hari ini mah kita doakan dulu saja Coach Bojan semoga pulih kembali gitu 100%. Dan kemarin juga banyak yang nanya ketika latihan perdana Persib Bandung ini Coach Bojan tidak ada kemana. Ternyata Coach Bojan sakit teman-teman. Coach Bojan katanya punya demam sedikit kemarin. Ya mudah-mudahan hari ini sudah bisa ini lagi ya, sudah enakan lagi gitu ya, atau sudah mungkin bisa mimpin skuad Persib Bandung latihan lagi. Minimal kan H-2 ini waktu sekarang dan besok tuh udah masuk waktu skema bermain. Biasanya skema permainan Persib Bandung yang akan ditampilkan nanti kan sekitar 15-20 menit, ini sangat penting, atau memang digantikan oleh Igor Tolik lagi. Jadi ya kita tunggu saja, tapi kita doakan juga Bojanoda karena memang perjalanan katanya kan 12 jam gitu ya menuju Bandung. Kemarin tengah malam nyampe, kemarin sore sudah kembali latihan. Jadi ya beberapa pemain skuad Persib Bandung juga bermain terpisah katanya untuk latihan terpisah karena kemarin tuh hanya untuk mengembalikan kebugaran tubuh saja, belum masuk fase taktik, skema bermain belum. Jadi hanya untuk pemulihan saja, dan beberapa pemain juga memang berlatih bersama tim fisioterapis katanya gitu ya, termasuk Adam Alis yang sudah mulai oke lagi katanya, sudah mungkin 1-2 kali latihan dengan fisioterapis, kesananya sudah normal lagi teman-teman. Jadi ya alhamdulillah kita punya tambahan pemain baru gitu ya, wajah lama tapi rasa baru ya, Adam Alis walaupun baru kembali dari cederanya. Nah beberapa pemain kayak Maklok, lalu juga ada Eliano, ini juga masih terpisah karena ada
ada apa ya, kalau dimainkan terus gitu ya setiap pertandingan ada urat mungkin yang ketarik atau tegang gitu ya, makanya sekarang sedang dipoles dulu oleh fisioterapisnya. Jadi mudah-mudahan di pertandingan menghadapi Borneo mah semuanya aman, sejahtera gitu ya, tidak ada pemain yang cedera. Jung juga mudah-mudahan segera kembali lagi karena kemarin sedang diperiksa dulu untuk di ronsen lah, di MRI gitu ya. Jadi ya biar semuanya tidak ada terhalang apa-apa. Dan Adam Priestback gitu, Adam Priestback, Adam Alis juga ya insya Allah sudah bisa bermain menghadapi Borneo karena dia juga kan mantan pemainnya dua musim kemarin gitu ya. Jadi ya ketemu mantan rasanya mah pasti ingin bermain teman-teman. Jadi tong hariwan gitu ya. Nah ini juga ada kabar yang memang lagi rame sedang rame bahkan ya 3 hari yang lalu kita sudah ngabarin bahwa ya untuk William Marcilio ini memang sudah tidak ada di Persib Bandung lagi gitu ya, sudah tidak akan mengikuti latihan Persib Bandung dan tidak akan bermain untuk Persib Bandung lagi. Dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh asisten Bojan Hodak yaitu Igor Tolik. Jadi Igor Tolik kemarin sudah membuat satu pernyataan atau statement yang mengatakan bahwa William Marcilio sudah mengucapkan selamat tinggal gitu ya. Jadi sudah tidak berbicara dengan tim pelatih lagi, terutama Bojan Hodak. Bojan Hodak sudah tidak maulah berurusan dengan William Marcilio. Jadi Bojan Hodak sudah selesai dengan William, katanya ya kita juga sudah mengucapkan selamat tinggal. Sekarang mah tinggal urusan manajemen kumaha masalah kontraknya, kan kontrak William 2 tahun gitu ya. Nah ini juga apakah memang akan diputus atau dipinjamkan? Kalau dipinjamkan pun ya saya pikir Williamnya mau nggak, kecuali ya memang pengen buru-buru cabut gitu ya atau keluar dari Persib Bandung. Nah di sini apa ada penalti atau pengurangan gajinya atau pengurangan nilai transfer atau gimana? Nah ini skemanya diserahkan ke manajemen Persib Bandung. Jadi tim pelatih sekali lagi sudah tidak mau berurusan dengan William Marcilio. Jadi sudah tidak akan lagi berlatih dan tidak akan lagi katanya bermain untuk Persib Bandung. Semuanya sudah selesai dengan William. Jadi urusan manajemen. Nah ini seru teman-teman karena ya 3 hari yang lalu kita sudah memposting sudah hatur nuhun duluan karena ya memang katanya ini sesuatu yang berat ya untuk Bojan Hodak. Tidak mengira gitu William bahkan seperti ini untuk attitude-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, bukan masalah performa. Kalau performa permainan itu walaupun pemain bintang, pemain bagus, skillnya oke, tapi kalau attitude-nya buruk ini ya bermasalah gitu ya. Jadi bukan berarti ini mematikan karir pemain gitu ya. Bahkan ya berita ini pun ya memang sudah menyebar lah gitu, bukan hanya Boboto yang membahas tapi supporter tim lain pun ikut nimbrung bahwa tuh kan cek aing ge katanya gitu ya. Selama beberapa di klub apalagi di Arema ya begitu, attitude-nya kurang bagus. Kenapa direkrut oleh Persib Bandung? Nah ini memang masih menjadi perdebatan gitu ya. Tapi yang jelas ya sekarang sudah tidak ada di Persib Bandung lagi. Jadi ya udah nggak perlu ada yang dipermasalahin lagi. Yang jelas kalau masalah performa mah sebetulnya bisa dipoles oleh Bojan gitu ya. Contoh Dewa nggak sabar, ya dia akhirnya dikasih kesempatan. Ini juga berlaku nanti untuk Hamra gitu ya dan untuk pemain lainnya yang belum bermain. Jadi sabar aja dulu, masalah skill mah nanti dipoles lah. Tapi kalau udah masalah attitude ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi ya saya juga agak harus hati-hati ini ngomongnya harus bagaimana, jadi agak sedikit banyak jedanya gitu ya punten. Nah itu mungkin sedikit informasi yang sedang rame masalah kemarin akhirnya Bojan Hodak bukan tidak ada melatih skuad Persib Bandung karena ada urusan dengan William, tidak gitu ya, karena Bojan Hodak sedang sakit. Kalau William Marcilio itu memang sudah tidak akan berlatih lagi dengan Persib Bandung apalagi dimainkan lagi. Jadi ya sudah sayonara lah untuk William Marcilio atau WM10. Apakah nomor 10 akan diwariskan ke Ramon Tankil atau bagaimana, kita lihat nanti ya. Mungkin ya sekarang mah keberatan nomor mungkin ya kalau untuk siapa Ramon Tankil, makanya Chan ngagolkeun. Mudah-mudahan
dikasih nomor ringan, nomor 10 mah bisa gacor nantinya gitu ya. Kalau itu pun tidak dipinjamkan di putaran kedua. Ya mudah-mudahan masih dikasih kesempatan lah. Karena sejauh ini Bojan Hodak masih pasang badan untuk Ramontan Q gitu ya. Lalu ya kita bacakan pertanyaan dulu saja. Pertanyaannya banyak soalnya ini teman-teman. Jadi milih ya udah kita bacain aja. Yang pertama, Kang, info investor udah sampai mana? Udah sampai Cimahi kayaknya. Macet gitu ya di Cimahi, belum ke Bandung. Belum ada info lagi teman-teman, tapi mudah-mudahan ya kalau investor ini ya masih berproses gitu ya, jadi manajemen juga masih berproses, mudah-mudahan tidak lama lagi dapat dan ya kita bisa lebih modern lagi lah Persib Bandung gitu ya, mudah dikenal lagi oleh dunia gitu teman-teman. Lalu yang kedua pertanyaannya, Kang mau tanya anak di bawah 4 tahun harus beli tiket nggak anaknya? Nuhun katanya. Sebetulnya sudah bisa membuat akun gitu ya dari enggak sih 5 tahun ke atas itu sudah bisa membuat akun, apalagi ini 4 tahun ke bawah mungkin ya maksimal 4 tahun lah. Itu akang atau tetehnya itu nanti diangkut lah gitu ya, digendong masuk ke stadion, insya Allah masih bisa teman-teman gitu ya. Jadi ya buat anak di bawah 4 tahun mah masih free gitu ya, datang ke stadion aja dibawa gitu mangga. Lalu yang selanjutnya, apa Joy Pelupesi akan gabung Persib Kang? Wah ini menarik nih, beberapa media itu sudah mengabarkan 100% gitu ya, sudah mengabarkan A1 dan lain sebagainya. Nah kalau kami juga masih menunggu sebetulnya, kalaupun udah 100% tapi saya pengen, atau ya kami lah pengen setidaknya ada bukti otentik gitu yang menyatakan bahwa itu 100% baru kita juga percaya. Kalau sekarang kan baru beberapa bukti gitu ya, kayak misalkan pegawai hotel yang melihat Joy Pelupesi di Bandung gitu ya. Nah ini juga terus lagi apa. Nah ini belum cukup gitu, tapi harus ada yang memang bukti otentik atau minimal kabar yang otentiknya gitu ya. Kalau hanya kabar biasa ya kita juga masih nahan aja gitu teman-teman. Ya punten gitu ya, kalau memang teman-teman udah percaya yang 100% ya silahkan gitu. Kalau memang mau menunggu sampai dengan ya apa ya, kalau kita kan 100% tuh biasanya kan langsung diumumin, kita umumin oke, fix deal, besoknya manajemen Persib Bandung atau official Persib yang mengumumkan. Jadi jaraknya memang tidak jauh. Kalau dari sekarang ya takutnya ada perubahan atau gimana gitu ya. Ya kita tunggu nantilah gitu ya. Lalu perkembangan sponsor besar jadinya CFG atau Allianz. Ini sama nggak sih dengan yang tadi nanyanya? Kalau saya ini Allianz udah hampir 80% ya masalahnya. Tapi ya nggak tahu lah, mudah-mudahan ya secepatnya ada aja gitu ya. Tapi kalau saya pribadi melihatnya, kalau dua gini ya, kalau disandingkan lah CFG atau Allianz, ini lebih berpeluang Allianz teman-teman gitu ya. Kalau memang ada sponsor atau investor yang lain, nah mungkin ya kita harus compare lagi gitu ya, apple to apple, atau perusahaannya digabungkan dengan atau disandingkan dengan kompetitornya. Tapi kalau pertanyaannya CFG atau Allianz, yang berpeluang lebih besar adalah Allianz gitu ya. Lalu selanjutnya, papan pendamping latihan bakal dikasih sponsor apa tidak Kang? Nah ini juga saya belum update, punten teman-teman gitu ya. Kemarin juga katanya sudah ada yang jebol lagi, kena tendangan itu kan pakai seng tuh, jadi udah melewat lagi gitu. Jadi ya saya belum tahu apakah memang nanti dari Kang Tobias gitu ya, dari teman-teman Viking yang akan merenov atau menghias gitu ya, menghias seng-seng di pinggir lapangan. Itu pun kan hanya di belakang gawang yang menghadap ke jalan raya GBLA dengan sebelah kanan gitu ya ketika pintu masuk dari GBLA. Nah sebelah sininya kan tidak, karena
yaitu dia masih difikirkan oleh manajemen apakah nanti Kampung Persib itu harus langsung nembus ke lapangan pendamping atau memang dipisah gitu. Takutnya begitu udah dipasang-pasang ini, udah ngeluarin biaya, jeleng gitu ya, investor datang bangun Kampung Persib ya dibongkar lagi kan lebar. Jadi ya sekarang kita belum update gitu ya, mungkin dari teman-teman Viking nantinya yang akan menghias gitu ya untuk pembatas di lapangan latihan. Itu nanti kita tunggu saja. Lalu selanjutnya, Kang, eta anu jualan tiket di luar stadion asli bisa dipakai nggak? Bisa di depan stadion Gebela kan ya. Jadi ya bisa kalau itu sudah insya Allah lah asli. Jadi yang asli itu biasanya di depan stadion, di dekat Masjid Abu Bakar As-Siddiq, di komplek perumahan Cempaka Arum, itu asli semua teman-teman. Lalu jangan beli di sekitaran masjid Al Jabar gitu ya, atau di depan pintu masuk jalan Cimincrang gitu yang di samping Polda kan masuk tuh. Nah itu jangan di depan-depan situlah, itu mah belum meyakinkan. Tapi kalau mau beli calo mah banyak teman-teman. Kalau nggak kebagian besok ya pada saat menghadapi Borneo, datang aja ke komplek Cempaka Arum, itu banyak di situ yang nawarin tiket atau calo gitu ya. Bahkan di depan Denja Saang juga sudah ada gitu yang nawarin tiket. Nah itu asli juga teman-teman, makanya dimanfaatin aja atau dipilih-pilih lah, jangan di tempat-tempat yang sepi itu yang nawarin. Nah curiga lah kalau itu ya. Lalu selanjutnya terakhir aja nih kayaknya nih, rumor Mauro Gisra gimana Kang? Neneknya kan orang Bandung. Mauro Gisra kan sudah membantah gitu bahwa banyak hal-hal yang tidak benar diomongin di sini gitu, maksudnya di Indonesia. Dia bilang walaupun saya tidak bermain untuk klub saat itu gitu atau saat yang kemarin lah, klub yang terakhir, saya akan terus melanjutkan petualangan atau karir saya di Eropa karena jadi saya sudah konsultasi, udah ngobrol dengan agennya bahwa kalau mau cari klub ya cari yang di Eropa. Jadi sudah dipastikan dulu tidak akan bermain di Liga Indonesia untuk Mauro Gisra gitu ya teman-teman, karena masih muda pisan, ini juga masih ya mendingan yang udah jadi lah gitu ya, lebar kalau pemain muda mah ambil dari Akademi Persib aja gitu ya. Kemarin juga Nazel kan udah mulai dimainkan, tinggal nunggu Zulkifli aja teman-teman yang dimainkan gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.